Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Perkenalkan, nama saya Nasabatin Hamida, mahasiswi Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang struktur dan fungsi kromosom pada penerapan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, sebelumnya mari kita berpikir. Ini kan ada gambar kucing yang bersama dengan induknya. Ada kucing yang mirip dengan induknya dan ada yang tidak. Kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi? Manusia gitu juga enggak sih? Jadi, apakah hal ini bisa berlaku juga terhadap manusia? Kadang kita melihat ada manusia yang mirip dengan ayah atau ibunya, tapi nggak jarang juga kita lihat manusia justru mirip dengan nenek atau kakeknya, paman atau tante, dan lain-lainnya. Jadi semua ini bisa terjadi dan normal untuk terjadi. Untuk itu, kali ini kita akan mempelajari tentang apa sih itu kromosom. Apa itu kromosom? Adakah teman-teman yang sudah paham atau ingin tahu apa sih struktur kromosom? Kenapa sih namanya bisa menjadi kromosom? Apa sih kata asal mulanya kromosom itu? Kromosom adalah benang-benang kromatin yang menebal ketika terjadi pembelahan sel. Dalam bahasa Latin, kromosom berasal dari dua kata, yaitu dari kata kroma dan soma. Kroma memiliki arti warna, sedangkan soma memiliki arti bentuk. Jadi, kromosom berarti badan yang dapat menyerap warna. Kromosom merupakan pembawa gen yang terletak di dalam inti sel atau nukleus. Kromosom merupakan struktur padat yang terdiri atas dua komponen molekul, yaitu protein dan asam nukleat. Asam nukleat sendiri terdiri dari dua, yaitu ada DNA dan RNA. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat di sebelah kiri ada gambar, yaitu ada gambar kromosom. Kita bisa melihat dari petunjuk gambar angkanya terlebih dahulu. Yang pertama, nomor 1 di bagian yang paling bawah sendiri itu ada kromatid. Yang nomor 2 di bagian tengah yang berwarna merah itu adalah sentromer atau tempat persambungan kedua kromatid dan tempat melekatnya mikrotubulus. Yang ketiga yang berwarna ungu tapi yang berbentuk lebih kecil di bagian lebih bawah atau lebih pendek itu biasa kita sebut dengan lengan pendek. Yang keempat, bagian atas yang lengannya lebih panjang daripada lengan di bagian bawah bisa kita panggil dengan lengan panjang. Yang pertama ada kromatid atau lengan kromosom. Memiliki pengertian yaitu tubuh kromosom itu sendiri, sedangkan kromosom berwarna lebih gelap karena mereka dapat menyerap pewarna dengan lebih mudah. Kromosom terdiri dari mutiara atau butiran yang disebut nukleosom atau kromomer. Kromomer melilit DNA. DNA adalah gen yang membawa informasi genetik masing-masing. Sedangkan pengertian yang kedua, kepala kromosom atau sentromer disebut juga kinetokor. Sentromer yakni dapat berperan di dalam pembelahan sel. Di sini benang-benang spindelnya tergantung pada pembelahan sel. Tidak ada gen dalam sentromer. Sentromer memiliki warna yang lebih terang karena menyerap materi. Selanjutnya saya meringkas dalam video. Jadi untuk pembagian kromosom atau jenis-jenis kromosom bisa disimak melalui beberapa video ke depan yang akan saya tunjukkan.
video kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk kromosom. Kita sebelumnya sudah memahami bahwa kromosom yang telah mengalami duplikasi akan memiliki bentuk seperti huruf X. Dan jika tidak mengalami duplikasi, maka akan berbentuk seperti ini. Di bagian tengah ada bagian yang dinamakan sentromer yang merupakan tempat melekatnya lengan-lengan kromosom. Nah, berdasarkan letak sentromer inilah, maka kromosom pada makhluk hidup dibagi menjadi 4 tipe, yaitu metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Pada metasentrik, sentromernya terletak tepat di tengah lengan kromosom. Pada submetasentrik, sentromernya berada sedikit ke bagian atas lengan kromosom. Pada akrosentrik, sentromernya agak ke ujung lengan kromosom. Dan pada telosentrik, sentromernya berada di ujung lengan kromosom. Dan telosentrik inilah yang tidak ditemukan pada kromosom manusia. Jadi, ke-23 pasang kromosom yang dimiliki oleh manusia terdiri dari bentuk metasentrik, submetasentrik, dan akrosentrik. Dan yang harus diingat, bentuk kromosom akan terlihat jelas pada bagian nukleus saat sel melakukan pembelahan. Jika tidak mengalami pembelahan, maka di dalam nukleus kromosom akan terlihat seperti benang-benang kusut yang dikenal sebagai benang-benang kromatin. Halo Brainy Pandas. Oke Brainy Pandas, kita mulai dengan kromatin terlebih dahulu. Kromatin dapat digunakan untuk mendeskripsikan dua hal. Yang pertama adalah kalau kita punya DNA, ya, dan DNA ini mengikat-ngikat protein yang kita sebut sebagai histone. DNA plus protein histone ini kita sebut sebagai kromatin. Oke, itu adalah yang pertama. Lalu yang kedua adalah kalau kita perhatikan sel yang lagi hidup sehari-hari. Maksud aku adalah sel sebelum masuk fase mitosis atau fase pembelahan. Satu rantai DNA-nya berada dalam bentuk yang menyebar. Nggak kayak bentuk DNA yang biasa kita lihat kalau di gambar-gambar, yaitu bentuk yang terkondensasi dengan erat. DNA yang berada dalam fase menyebar seperti ini, kita sebut sebagai DNA dalam fase kromatin. Oke, itu adalah arti dari kata kromatin. Nah, sekarang kromosom. Kromosom adalah seperti yang tadi aku tunjukin. Kromosom adalah satu rantai DNA bersamaan dengan struktur-struktur yang berikatan dengan DNA tersebut. Misal protein histone tadi, yang terkondensasi atau yang terikat-ikat dengan erat. Lalu kita tahu kalau DNA itu bisa bereplikasi atau membelah diri sehingga kromosom bentuknya jadi kayak X gini. Satu bentuk X seperti ini kita masih sebut sebagai satu kromosom. Jadi ini yang bentuknya lurus doang adalah satu kromosom. Dan yang bentuknya kayak X juga kita sebut sebagai satu kromosom. Lalu pasti timbul pertanyaan, yaitu mengapa ini masih disebut sebagai satu kromosom? Kan katanya tadi dia bereplikasi. Aku nggak tahu jawaban pastinya, tapi aku punya dugaan. Yaitu, coba kamu perhatikan deh. Meskipun DNA tadi dikatakan bereplikasi, kedua struktur yang dihasilkan ini belum sepenuhnya berpisah menjadi dua entitas yang independen atau yang berbeda. Mereka masih tersambung di satu titik. Titik ini kita sebut sebagai sentromer. Oleh karena itu mereka masih dihitung sebagai satu entitas, yaitu satu kromosom. Karena mereka belum sepenuhnya berpisah. Dan tentu nanti juga pas kita bahas mengenai mitosis, kita akan lihat bahwa kedua struktur ini baru akan disebut masing-masing sebagai satu kromosom saat mereka ditarik dan berpisah pada proses mitosis. Oke, kedua bentuk ini kita sebut sebagai satu kromosom. Lalu apakah yang membedakan antar kedua kromosom ini? Bedanya adalah
Si X ini adalah satu kromosom dengan 2 buah kromatid. Jadi kita sebut satu struktur ini sebagai satu kromatid dan yang ini juga satu kromatid. Lalu seperti yang tadi kita bahas, kedua kromatid ini bersambung di satu titik yang kita sebut sebagai sentromer. Kata kromatid biasanya baru mulai kita pakai kalau kromosomnya berada di dalam bentuk X seperti ini. Jadi untuk kromosom yang belum membelah dan bentuknya lurus aja kayak gini, kita nggak sebut dia sebagai kromosom dengan satu kromatid. Karena kata kromatid baru mulai dipakai ketika kromosom berbentuk X seperti ini. Oke, Brainy Pandas, itu barusan merupakan terminologi yang akan sangat berguna untuk video-video selanjutnya karena rencananya nanti aku mau bikin video tentang pembelahan sel seperti mitosis dan lain-lain. Sampai jumpa. Fungsi kromosom secara umum. Secara umum, kromosom berfungsi untuk membawa sifat individu dan membawa informasi genetik karena di dalam kromosom terdapat gen. Berdasarkan fungsi kromosom, kromosom sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kromosom tubuh atau autosom A, dan yang kedua ada kromosom seks atau genosom. Yang pertama, kromosom tubuh atau autosom A mengendalikan sifat-sifat tubuh. Contohnya ada pada warna mata, warna kulit, dan tinggi badan. Yang kedua, ada kromosom seks atau genosom, yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin. Contohnya ada kromosom X yang berbentuk lurus dan kromosom Y yang berbentuk bengkok pada ujungnya. Seperti contoh, pada betina kromosomnya biasanya kita pelajari dengan bentuk XX, sedangkan pada jantan adalah X dan Y. Untuk ini kita bisa melihat gambar. Pada gambar sebelah kiri yang paling atas itu adalah contoh bentuk kromosom X. Bisa dilihat bentuknya sedikit lurus ya teman-teman. Untuk yang sebelah kiri di bagian bawah kita bisa melihat ada kromosom Y. Dia ujungnya agak membengkok, jadi dia disebut kromosom Y. Untuk yang di sebelah kanan yang ada X dan Y berdekatan itu hanya untuk memperlihatkan bahwa bentuknya jelas berbeda dan pasti jenis atau sifatnya juga berbeda. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini ialah kromosom merupakan benang-benang kromatin yang menebal ketika terjadi pembelahan sel. Macam-macam kromosom itu ada 4, yaitu ada metasentrik, telosentrik, makrosentrik, dan submetasentrik. Satu kromosom terdiri dari 2 kromatid dengan satu kepala yang berada di tengah disebut sentromer. Fungsinya adalah membawa sifat individu dan informasi genetik. Fungsinya dibedakan menjadi 2, yaitu ada kromosom tubuh atau autosom dan kromosom seks atau genosom. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.